Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa kallafahu bit-ta'ah wa wafahu ala dzalika ajrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ajzala ajra man abada haqqa ibadatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh khairu qa'iman biwajibi haqqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah fattaquhu la'allakum tuflihun ati'uhu la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Para hadir jamaah salatul Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah momen seperti ini di mana Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat. Allah mudahkan kita semua, langkahkan kaki, ayunkan tangan, hadir di masjid ini untuk tunaikan salat fardu Jum'ah sebagai bentuk kebaktian kita, khidmah kita atas panggilannya. Kita gunakan momen ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bisa kita lakukan, berkomitmen dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah mudahkan kita tunaikan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa saja yang sesungguhnya mencelakakan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar Allah senantiasa memberikan kepada kita bersama orang yang kita cinta, menetapi keimanan kepadanya sampai satu waktu Allah memanggil kita, Allah memastikan kita bagian dari hambanya yang mendapat predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadir jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca, betapa di beberapa kota di wilayah Jawa saja terjadi pelonjakan korban kasus Covid. Sesungguhnya kita perlu evaluasi bersama. Memang sampai hari ini dalam penanganan Covid setidaknya ada 3 otoritas penting, otoritas kesehatan yang diwakili oleh rumah sakit dan para dokter, para nakes, memberikan laporan sesungguhnya terkait dengan apa sesungguhnya itu virus dan bagaimana penanganannya. Otoritas pemangku kebijakan, para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota sampai dengan presiden, dan otoritas keagamaan. Yang hari ini otoritas keagamaan ditinggal, tidak diajak duduk bersama, tidak seperti ketika beberapa tahun yang lalu saat
lonjakan kelahiran masyarakat Indonesia dengan kelahiran yang tidak teratur, kemudian ada keluarga berencana, sesungguhnya oleh masyarakat ditolak kehadiran program keluarga berencana itu, tetapi atas izin Allah, otoritas keagamaan yang sungguh punya massa di grassroots dilibatkan, alhamdulillah berhasil. Sayangnya penanganan COVID ini belum melibatkan otoritas keagamaan. Termasuk kita semua ini mengevaluasi. Jika kita melihat apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Menurut beberapa orang mufassir, kata Allah dan Rasul itu terkait dengan bagaimana kita taat kepadanya diulang 2 kali. Atiullaha wa atiur rasul. Itu memastikan bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu absolut, mutlak. Ketika Allah menyebut wa ulil amri minkum, Allah tidak mendahului dengan kata atiu lagi. Itu artinya relatif. Sekalipun relatif, kita yang orang awam tentu tidak punya pemahaman yang cukup komprehensif dalam bidang-bidang tertentu. Karena itu kemudian kita mengikuti apa kata komunitas-komunitas yang membidangi beberapa hal itu. Ketika COVID ini, maka sungguhnya ulil amri itu adalah para dokter dan tenaga kesehatan. Maka sesungguhnya sekalipun secara normatif banyak kita bisa referensikan bagaimana menangani ini, tetapi banyak diabaikan orang. Belum lagi isu-isu hoax di media sosial. Ini menjadi keprihatinan kita. Masih ada di antara kita yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Ini menjadi masalah tersendiri. Padahal di dalam Al-Quran banyak ayat, sekalipun secara parsial ayat-ayat itu punya konteks maknanya sendiri-sendiri, tetapi jika kita kemudian kita tarik benang merahnya, menyimpulkan betapa penting di dalam Islam itu dikenal dengan metakomunikasi. Siapapun kita, apalagi seperti ayat yang barusan saya sebut, ya ayyuhalladzina amakum in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Fasik secara terminologis di dalam ilmu mustalah hadis memastikan orang fasik itu yang mengabaikan harga dirinya, orang yang tidak lagi melihat kepantasan, kepatutan bagi dirinya, orang yang cuek dengan aturan-aturan atau norma-norma sosial sekalipun itu tidak tertulis. Itu fasik. Secara fikih, fasik itu orang yang berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berani berbuat maksiat. Maka sesungguhnya sangat ambigu kita memberikan arti fasik. Siapa fasik itu? Jangan-jangan tidak ada kita yang tidak fasik. Itu artinya siapapun kita mendengar dari mana saja itu harus konfirmasi. Di dalam ayat yang lain jelas Allah kemudian berfirman agar berita yang kita terima untuk tidak kita telan begitu saja, sekalipun itu benar. Allah nyatakan fabasyiril ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ini juga memperparah
penanganan kasus yang hari-hari ini sungguh mencengangkan kita. Pastikan ketika Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, katakan, sungguh kematian yang kalian semua lari daripadanya satu waktu akan menemuinya. Bahwa sesungguhnya kita ini, siapapun kita ini, tidak tatak menghadapi kematiannya sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang tatak. Seberapapun mahalnya sebuah sehat dan sembuh, andai bisa ditebus akan ditebus. Itu artinya kita ini takut mati. Karena Allah memang memberikan kepada kita apa yang disebut dengan gharizatul baqa. Allah itu memberikan naluri kita ini kepengen hidup terus lama-lamanya. Karena itu apapun yang kontradiksi dengan naluri ini kita tolak. Karena itu di dalam momen yang sangat berharga ini, mari kita selamatkan diri kita masing-masing, kita selamatkan keluarga kita masing-masing. Barangkali kita bukan termasuk salah seorang dari otoritas kesehatan, kita ikuti, harus kemudian memenuhi protokol kesehatan. Itu ikhtiar kita. Layaknya kita nggak kepingin lapar maka makanlah, layaknya kita nggak kepingin haus minumlah, layaknya kita tidak kepingin mati maka ikuti aturan-aturan main. Maka jika ada di antara kita yang menerima berita-berita hoax, abaikan saja. Mempertanyakan ini ada muatan-muatan politis secara global atau yang lain. Sungguh di samping itu ikhtiar dohir yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu." Ketika Allah menyintai hambanya, bisa kita terjemahkan menyintai hambanya dalam bentuk tidak orang per orang tapi komunal, maka Allah mengujinya. Kita tidak hendak mendiskusikan, karena di dalam Al-Quran untuk sebuah musibah itu Allah sebut dengan 4 kata yang berbeda: azab, fitnah, bala, atau musibah itu sendiri. Apapun, apakah ini musibah, apakah ini azab, apakah ini fitnah, apakah ini bala bagi kita, pastikan liyas ma'atadurru'ahu. Ketika seperti musibah, seperti virus corona ini, maka sesungguhnya Allah rindu kita keluh kesahkan. Mengeluhlah kita kepada Allah SWT. Kita sampaikan kepadanya zat yang menciptakan apa saja termasuk virus corona itu. Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali ada hikmah di balik itu semua. Liyas ma'atadurru'ah, itu pelunya. Kita diminta upaya fisik kita lakukan, kita menengadahkan doa, kita simpuhkan diri kita, munajat kepada Allah SWT. Karena kita semua tidak punya kesiapan secara fisik manusiawi menerima musibah apapun itu bentuknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita panjang umur, Allah berikan kepada kita sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah. Semoga Allah senantiasa memberikan ijabah doa-doa yang kita pinta. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita senantiasa Allah berikan hidayah, Allah tuntun, Allah jadikan menjadi auladan sholihin, menjadi investasi ukhrawi bagi kita orang tua dan keluarganya, menjadi qurrata a'yun yang menyejukkan mata hati orang tua dan keluarganya, menjadi imaman lil muttaqin bagi bangsa dan negaranya. Saudara kita semua
yang hari ini terpapar sakit apapun itu sakitnya, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang telah berpulang kepadanya, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa diberikan ketetapan iman sampai waktunya Allah memanggil kita sowan kepadanya. Allah pastikan kita bagian dari hambanya yang mendapat peringkat husnul khatimah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli astagfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.